Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali ya. Minggu lalu sebetulnya kan kita siang masih ada sesi ya. Cuman kan karena kondisinya nggak memungkinkan dan pada waktu itu juga kita harus mengikuti kegiatannya itu semua dosen ya, semua pendidik dan tenaga kependidikannya, maka kemudian ya terpaksa kita tidak jadi, padahal sudah saya siapkan materinya untuk pertemuan kita yang kedua. Tapi it's okay ya, ini saya akan menyampaikan kelanjutan dari materi kita yang sesi yang pertama kemarin ya. Pada pertemuan kita kali ini nanti akan saya sampaikan terkait dengan merencanakan e-bisnis yang sukses. Jadi bagaimana sih merencanakan sebuah elektronik bisnis yang sukses? Sebetulnya kalau Anda mau membaca ya, Anda mau mencari informasi di internet itu banyak sekali contoh-contoh para usahawan atau para wirastawan gitu, wiraswastawan gitu ya. Entrepreneur lah kalau istilah kerennya, yang bisa Anda pelajari bagaimana rekam jejak kesuksesannya. Ya, tentu tidak ada ceritanya setiap yang sukses itu selalu mudah di awalnya. Nggak ada ceritanya begitu. Oleh karena itu maka kita perlu atau kita bisa pelajari. Ya, kita bisa pelajari bagaimana sebetulnya kita merencanakan sebuah e-bisnis yang sukses. Saya akan awali dengan buah penjelasan dulu nih, bahwa e-bisnis itu bukan hanya sekedar kita bicara membuat sebuah website. Ya, kalau Anda misalnya membuat website itu, ya memang PR ya, PR tersendiri. Anda harus menguasai yang disebut dengan bahasa program. Ya, bisa dengan menggunakan HTML, JavaScript, dan lain sebagainya, Python mungkin ya, istilah-istilah yang memang digunakan dalam sistem informasi yang digunakan dalam sistem informasi ya. Tetapi sebetulnya bukan hanya itu. Kalau yang seperti itu banyak banget tuh yang bisa ya. Apalagi kalau dulu SMK-nya misalnya di SMK TKJ, Teknologi Komunikasi dan Jaringan, itu bisa seharusnya sudah ada bekal, ada modal ya. Pasti pernah diajari tentang bagaimana caranya supaya bisa membuat sebuah website dengan yang sederhana misalnya begitu. Sampai dengan kemudian bagaimana membuat jaringannya begitu ya. Intinya bahwa e-bisnis itu bukan hanya sekedar membuat website gitu ya. Jadi bukan hanya membuat sebuah website yang tampilannya bagus, tampilannya keren, yang bisa diakses dengan mudah, bukan hanya itu. Ya. Tetapi sebetulnya menggunakan teknologi untuk beberapa aspek. Ya, diantaranya apa? Yang pertama adalah redefine business. Jadi teknologi informasi itu digunakan sebetulnya untuk mendefinisikan ulang suatu bisnis. Bagaimana caranya supaya pelanggannya lebih banyak, lebih maksimal, ya. Kemudian bisa nggak sih kita meng-create bisnis yang baru? Jadi bukan hanya sekedar kita punya website aja terus habis itu sudah selesai, enggak. Yang jauh lebih penting adalah memaintenance, memeliharanya. Itu jauh lebih penting. Yang kedua, teknologi itu dalam sebuah e-bisnis ya, itu bisa mengubah lanskap kompetitif. Kita bisa lebih kompetitif, punya daya saing. Kalau yang tadinya hanya sekedar bisnisnya itu konvensional, kita sebarkan brosur, kita pasang spanduk, kita pasang banner gitu ya. Kita hari ini enggak. Hanya cukup dengan kita membuat website, kita kemudian informasikan tuh terkait dengan website kita. Sehingga kemudian apa? Nilai kompetisi, nilai kompetitif yang dimiliki oleh usaha yang kita rintis, kita lakukan atau dilakukan oleh umumnya para wira swastawan sukses, ya, para entrepreneur yang sukses, itu adalah dia mengubah landscape menjadi lebih kompetitif. Termasuk juga di dalamnya memotong saluran distribusi supaya lebih cepat.
diterima oleh pelanggan ataupun konsumen. Yang ketiga, teknologi itu digunakan dalam e-bisnis ya untuk memberikan dampak pada pangsa pasar, memperluas jangkauan pasar. Jadi lebih, kalau misalnya kita pasang poster ya, pasang spanduk, pasang banner, itu yang tahu siapa sih? Ya orang-orang situ aja kan, orang-orang lokal yang tiap hari mungkin lewat hilir mudik di depan dari toko misalnya, ya, dari usaha yang dirintis, dari usaha yang dilakukan. Palingnya hanya itu. Tapi kalau kita tadi misalnya dengan membuat sebuah website yang bagus, informasinya sangat jelas, siapa yang bisa mengakses? Siapapun yang punya informasi mengenai linknya. www apalah begitu. Seluruh dunia bisa itu. Ya, jadi artinya apa? Berdampak pada pangsa pasar, semakin luas lagi pangsa pasarnya. Yang keempat, e-bisnis itu bukan hanya sekedar kita punya websitenya saja, tapi bisa menggunakan teknologi untuk apa? Meningkatkan kecepatan bisnis. Rugi atau kita sangat sangat tidak useless ya, tidak bermanfaat. Kita sudah mempunyai website, di situ kita tulis hotline service, begitu katakanlah ya, narah hubung yang bisa dihubungi setiap saat. Tapi kemudian caranya memberikan balasan itu masih lama, masih ada delay. Nah ini sebetulnya merugikan. Harusnya lebih cepat, menyederhanakan interaksi, dan bisa meningkatkan harapan dari pelanggan. Pelanggan itu harapannya apa sih? Ketika dia butuh informasi, dengan cepat kemudian informasi itu diperoleh. Jadi tidak pakai delay, tidak pakai waktu tunda, tidak pakai waktu tunggu. Ya, as soon as possible, secepat mungkin. Nah, itu kemudian sebetulnya dalam e-bisnis itu teknologi digunakan untuk meningkatkan kecepatan bisnis, menyederhanakan dari interaksi yang terjadi antara produsen ataupun antara mereka yang pelaku usahanya dengan pelanggannya, dan yang ketiga meningkatkan harapan dari pelanggannya. Dan yang terakhir, di dalam e-bisnis itu teknologi digunakan bisa saja kemudian membuat perusahaan atau perusahaan atau organisasi lain itu menjadi kalah bersaing. Ini bahasanya sangat vulgar ya, membunuh perusahaan lain itu sebetulnya sangat vulgar. Tapi intinya adalah bisa saja, karena kalau daya saing, bisa saja kemudian dia menjadi ya tidak lagi dipilih oleh konsumen ataupun pelanggan. Dia kehilangan pelanggan. Itu kan sama artinya kemudian itu membuat mati pelan-pelan dari sebuah usaha. Nah, ini kalau kita tidak punya itu, mungkin kita yang bakalan jadi seperti itu, yang bakalan bisnisnya goyang, bakalan bisnisnya mati begitu ya. Bangkrut misalnya ya. Nah, ini kalau kita mau eksis ya kita jangan seperti itu. Kita harus bisa menjadikan e-bisnis itu atau bisnis itu menjadi menjadi elektronik bisnis kalau di zaman sekarang. Bukan hanya sekedar punya website ya, tapi mungkin saluran-saluran media informasi terkini apa? Hari ini misalnya akun media sosial bisa digunakan untuk mempercepat informasi, why not? Toh misalnya itu kita pakai tidak terlalu banyak bahkan biaya yang kita keluarkan. Paling kita yang penting punya apa? Paket data, punya kuota. Selesai kan? Akun media sosial kita apakah berbayar? Enggak. Ya kan? Bahkan mungkin kalau yang sudah pro itu Anda menjadi bagian dari Facebook Pro. Wah, sudah. Anda mungkin bisa dapat Meta apa itu? Ya kan? Nah, dapat apalah begitu, dari insentif mungkin ya dari Facebook yang kita miliki. Begitu juga dengan Instagram. Kalau Anda misalnya sudah layak menjadi selebgram, Anda bisa menjadi endorser, ya kan? Bisa menjualkan produk dari orang lain dan Anda mendapatkan komisi. Begitu juga hari ini misalnya di TikTok, sama saja itu. Akun media sosial juga itu. Nah, oleh karena itu maka untuk itu diperlukan persyaratan-persyaratan yang nantinya akan bisa kita istilahkan ini menjadi sebuah e-bisnis gitu loh. Jadi untuk bisa menjadi sebuah e-bisnis, apa persyaratannya? Nah ini persyaratannya.
dalam bisnis itu, jadi bisnis itu tidak boleh lagi bisnisnya itu tidak responsif, ya, kaku, nggak boleh lagi. Jadi harus begini nih, harus dia fleksibel. Fleksibel itu artinya bisa menyesuaikan diri. Hari ini yang dituntut oleh masyarakat, ya, konsumen, calon konsumen, pelanggan, itu adalah sebuah informasi yang cepat, ya kita berikan. Jadi fleksibilitas termasuk misalnya bagaimana cara menghubungi. Apakah harus datang ke tempat? Hari ini sepertinya tidak harus begitu. Kita bisa berkomunikasi dengan melalui dunia maya. Bahkan secara langsung pun bisa real time menggunakan Google Meeting misalnya, menggunakan Zoom Meeting misalnya. Itu kan sebetulnya adalah juga tidak menggunakan waktu tunda kan? Kita bisa langsung ngobrol di situ. Responsif, cepat, berfokus pada pelanggan, inventif, inovatif, kolaboratif, self-service, global. Self-service ini sekarang juga sudah banyak, ya. Apa? Self-service itu artinya melayani diri sendiri. Ya, jadi kita mau mengkonsumsi makanan misalnya, ya, kita ambil sendiri gitu, ya. Itu disukai pada beberapa bisnis, terutama yang kuliner gitu. Terus mengglobal. Hari ini tidak bisa kita hanya kemudian saya mau jadi raja di kampung sendiri, nggak bisa lagi. Kita kalau bisa kita punya visi ke depan, bisa mengglobal. Kemudian bagaimana dengan sistemnya? Sistemnya hari ini haruslah yang mudah digunakan, gampang dipakai. Aplikasi ini itu nggak ribet. Aplikasi yang akan digunakan dipakai itu tidak rumit, ya. Terus kemudian apa? Terintegrasi, bisa nyambung satu sama lainnya. Handal, bisa diandalkan. Kokoh, kuat. Ya, responsif, cepat tanggap, fleksibel, mudah maintainable, mudah dipelihara, mudah di servis, dikelola, ya, akurat, terukur, global, dan aman. Nah, ini faktor security juga harus dipertimbangkan ketika kita menggunakan sebuah e-business, electronic business. Nah, ada sebuah strategi, ya, sebuah rencana strategis yang bisa memberikan kita guiding light, cahaya yang memandu. Ini kalau ada misalnya, kalau diibaratkan, ya, ini adalah sebuah mercusuar. Di mercusuar itu akan memberikan panduan kepada pesawat, apa kapal, pada kapal-kapal supaya nggak kesesat, nggak tersesat. Ya, dia tidak tersesat. Nah, begitu juga dalam merencanakan sebuah strategi supaya bisa bagus itu harus ada ini, ada plannya, sehingga kemudian bisnisnya, teknologinya itu tidak tersesat, ya, tidak tersesat. Apa yang harus disiapkan dalam perencanaan bisnis itu? Nah, ini dia, nih, ya, ada 8 tahapan, ya, ada 8 tahapan, dimulai dari yang di awal nih, ya, yang nomor 1 nih, begin, ya, diagnose, develop, define, determine, design, deliver, dan discuss. Itu tahapan-tahapan dalam merencanakan sebuah kesuksesan e-business, ya.